Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Sagi, apa kabar semuanya? Semoga Sagi selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kali ini readingan kita buat Sagi bertemakan tentang hubungan kamu dengan seseorang yang bagi kamu saat ini lagi bermasalah atau ada konflik ataupun ada suatu hubungan yang mungkin tidak jelas ya. Kita akan coba bahas di sini. Seperti apa hubungan yang kamu jalin saat ini? Apakah hubungan ini harus dipertahankan? Apakah dilepaskan ya? Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Sagi, kita akan shuffle kartunya dulu ya. Oke. Kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Kita akan cek energi kamu di sini buat Sagi. Sagittarius. Oke. Sagi, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Sagi, nah kita di sini bercerita tentang hubungan asmara kamu dengan seseorang. Ya. Nah, itu suara kodok. Biasa di sini lagi musim hujan, kodoknya lagi minta hujan, ya. Harap maklum ya. Semoga itu bisa menjadi satu hiburan bagi kita. Oke. Nah, buat Sagi, jika di sini tidak resonate dengan kamu jangan dipaksakan ya. Ini buat kamu yang lagi berada dalam masalah tentang hubungan kamu dengan seseorang. Apakah di sini kamu yang sudah menikah, ataukah kamu di sini yang sudah memiliki pasangan tapi belum berkomitmen ataupun belum menikah? Atau ada kamu yang lagi TTM-an, yang lagi PDKT, tapi ada satu masalah yang terjadi. Nah, kita akan coba membahas ini. Semoga di sini kamu akan mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Oke, buat Sagi. Di sini ada lady. Ada burung juga ya. Ini menggambarkan satu energi ya. Kamu itu ibarat kata seseorang yang begitu merasakan ya sensitivitas dari suatu kondisi. Artinya di sini ya, kami itu selalu merasakan empati terhadap sesama di sekeliling kamu. Dan kamu di sini orang yang penuh kelembutan. Artinya akan banyak orang-orang yang akan menyukai kamu. Tapi dalam hal ya, kamu juga harus berhati-hati. Arti kata di sini mungkin ada beberapa dari dia yang hanya ingin memanfaatkan kamu atau hanya ingin mencari kesenangan dari kamu. Hanya satu-satu sih yang tulus ya, aku lihat ya di sini. Itu. Dan di sini ada gambaran juga kalau dari arti kata lainnya. Di sini seperti melihat kamu itu merasa dalam kesendirian. Walaupun kamu di sini memiliki pasangan, tapi dia tidak pernah selalu ada buat kamu. Nah, itu juga bisa menggambarkan ya, energi seperti itu buat kamu. Itu yang aku lihat. Seakan-akan di sini ada penantian yang kamu tunggu untuk seseorang yang ya mungkin yang kamu fokuskan. Mungkin selama ini dia sudah pergi dari kamu atau dia sudah menghilang begitu aja atau dia yang on off ya. Atau mungkin dia seseorang yang hanya mencari kesenangan terhadap kamu, tapi kamu di sini masih menunggu dia, masih setia menunggu dia. Dan di sini kamu berharap dia untuk kembali. Oke? Ada stok di sini. Ada suatu hubungan yang mungkin membuat kamu merasa bahwa ya, ini ada sebuah cinta. Aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Secara ini seperti hidup aku gitu loh, yang benar-benar ingin aku pertahankan. Dan aku berharap seseorang yang aku cintai ini dia akan kembali kepada aku. Itu keinginan kamu. Itu yang ada dalam hati kamu.
Tapi makin ke sini ya, ternyata semua itu membuat kamu merasa tersakiti. Kayak aku ini seperti digerogoti gitu loh. Seakan-akan di sini kan ada mais ya, ini adalah seekor tikus. Tikus itu kan, sifatnya itu apa ya, kayak menggerogoti, kayak menghabiskan sesuatu walaupun perlahan-perlahan gitu ya. Dan akhirnya ya terjadilah ini terhadap kamu, terhadap hubungan kamu, terhadap kehidupan kamu, di mana ya, mungkin kamu tidak menyadari hal itu. Dengan apa yang terjadi dalam dalam hubungan kamu ini, mungkin dia yang begitu tidak pernah, memperjuangkan kamu, mungkin kamu aja selama ini memperjuangkan dia gitu ya, dan akhirnya kamu menyadari, ternyata sungguh menyakitkan hal ini, sungguh menyakitkan. Kenapa? Ya, aku merasa aku aja yang begitu serius sama kamu, aku aja yang perjuangkan kamu. Seakan-akan hanya aku yang mencintai kamu. Seperti kita bertepuk sebelah tangan begitu. Nah, namanya saat kita mencintai seseorang, pasti kita rela melakukan apapun. Sampai rela berkorban, baik itu finansial, baik itu korban hati dan perasaan, begitulah. Tapi apakah dia bisa seperti kita gitu loh. Seperti kita yang tulus mencintai dia. Nah, jika dia tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Oke, buat Sagi. Nah, itu yang aku lihat di sini. Walaupun di sini ada cinta yang kamu miliki buat dia ataupun dia di awal hubungan kamu dengan dia mungkin sangat begitu bahagia ya. Sangat begitu eh, saling pengertian ya, saling ada satu sama lain ya. Intinya di sini ya bisa dikatakan inilah hubungan yang secara aku inginkan begitu. Tapi kenyataannya berbeda. Setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, minggu berganti bulan, minggu ya, tahun berganti tahun, semuanya berubah. Dari situ mungkin baru kelihatan dia yang begitu ya menghancurkan kamu, mengecewakan kamu. Apakah di situ dia pernah mengkhianati kamu ya dengan menghadirkan orang ketiga? Makanya di situ kamu baru menyadari hubungan apa ini begitu ya. Apa ini seperti cinta atau obsesi atau ya suatu pelarian begitu ya. Nah, akhirnya kamu mulai menyadari itu dan akhirnya kamu mulai mencari tahu semuanya dan kamu mempelajari hubungan yang saat ini terjalin, ya. Buat Sagi dan di sini benar-benar kamu akhirnya menyadari, aku merasakan bahwa hubungan yang aku jalin saat ini adalah hubungan yang membuat hati aku capek, hati aku lelah, begitu ya. Seakan-akan hidup aku habis di sini aja gitu loh. Tidak ada hal-hal yang membuat aku bisa bahagia dan berubah. Nah, akhirnya kamu menyadari, kamu berada di persimpangan jalan. Kamu berada di keraguan, ya. Kamu berada dalam kondisi yang begitu galau gitu ya. Itu yang kamu pikirkan di sini, apa yang harus aku lakukan terhadap hubungan ini? Jalan mana yang harus aku tempuh? Itu yang membuat kamu bingung di sini, ya. Kamu berharap, ya sebagian dari kamu atau beberapa dari kamu berharap hubungan ini berubah. Dia berubah gitu loh. Kamu berharap dia seperti kamu. Nah, sebenarnya yang namanya jodoh itu cerminan kita. Tapi kalau dia bukan cerminan kamu, artinya ya dia bukan jodoh kamu. Dan nanti juga akan terjadi masalah kalau kita paksakan untuk selalu terkoneksi sama dia begitu. Oke, nah tentukanlah jalan kamu sendiri. Jika dia benar-benar seseorang yang pantas buat kamu tunggu di sini ya, kamu tunggu. Tapi jika tidak, apakah di sini kamu mau seperti ini kondisinya? Dikhianati, dikecewakan, sedih terus, sakit ya. Nah, jika kamu tidak menginginkan itu ya udah, segera kamu lepaskan itu semua. Tapi memang ada usaha dulu yang kamu lakukan. Usahanya sebagai contoh kamu coba berbicara dari hati ke hati. Apakah hubungan kita ini eh, nantinya bagaimana gitu ya? Apakah di sini kita harus ada introspeksi diri dulu atau kita merubah semuanya begitu ya? Atau dia yang masih kekanak-kanakan, kamu berharap dia menjadi seorang yang dewasa. Nah, itu bicarakan dulu. Jika di situ ada solusi, ya kamu berhak untuk bertahankan.
Di situ kamu akan bahagia. Tapi jika kamu sudah bicara baik-baik ya, sudah mengusahakan semuanya, sudah memperjuangkan semuanya tapi tidak ada perubahan ya, semua itu kamu yang akan menentukan. Semua tergantung kepada kamu, kembali kepada kamu. Apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan itu. Oke? Nah, buat Sagi, kita akan lihat di kartu tarot seperti apa cerita sebenarnya. Sebelumnya, Sagi, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Buat Sagi, kita akan shuffle kartunya buat kartu tarot ya. Kita akan cek dulu di sini. Seperti apa cerita kamu sebenarnya? Oke. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, di sini ada Aries. Ada Strength. Ada Leo dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Jika sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Oke. Nah, Sagi, kita melihat di sini ada the world. Ada karma yang terjadi dalam hubungan kamu dengan dia. Kita melihat di sini apakah dia mendapatkan karma buruknya ataukah kamu di sini yang mendapatkan karma baiknya. Artinya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, otomatis kebaikan juga yang akan kita tuai, begitu ya. Artinya, ya, saat kamu dikecewakan, saat kamu disakiti, saat kamu dikhianati, kamu harus yakin semua itu pasti akan ada hikmahnya. Kamu harus yakin bahwa semua itu pasti akan ada solusinya. Pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Kamu harus yakini itu ya. Artinya di sini, the word adalah bagaimana caranya kamu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu itu bisa bahagia, bisa merubah semuanya. Ya, oke. Nah, kodenya juga berbunyi lagi ya. Nah, kita lanjut dengan King of Wands. Ada kartu pertama. Ini menggambarkan ada kemauan kamu yang cukup besar. Ada keinginan kamu yang cukup besar di sini. Dalam mencapai harapan-harapan yang saat ini sudah berada dalam pikiran kamu. Artinya, ada sesuatu yang kamu manifestasikan untuk hidup kamu ke depan. Saat kamu sudah melupakan dia, saat kamu meninggalkan dia, orang yang mungkin tidak pernah membuat kamu bahagia. Ya. Artinya di sini akan ada suatu harapan kamu di mana kamu akan mendapatkan suatu ya bisa dikatakan cinta atau seseorang mungkin akan datang kepada kamu ya, begitu. Oke. Ini ada Five of Swords juga. Kamu selalu mengalami hal-hal yang begitu menyedihkan. Ada situasi yang selalu tidak baik-baik ya kamu rasakan. Kenapa? Ya mungkin karena sesuatu hal ya tentang dia, seseorang yang kamu fokuskan itu ya mungkin tidak pernah ada buat kamu gitu loh. Waktunya dia tidak pernah buat kamu atau mungkin dia sering on off di sini atau mungkin dia yang menghadirkan orang ketiga sehingga kamu mungkin tidak dipedulikan lagi begitu ya. Nah, itu. Dan akhirnya itu tadi kamu mencoba karena di sini ada kemauan kamu yang cukup keras yang besar ya gitu maksudnya ya. Dimana kamu ingin melupakan dia, saat kamu sudah melupakan dia, ternyata di sini ada seseorang yang akan perjuangkan kamu. Oke. Nah, karena di sini aku juga melihat seseorang mungkin yang terkondisi sama kamu itu bisa dikatakan dia ini orang yang bijaksana. Dia ini orang yang begitu apa ya? Tapi di sini sepertinya dia kayak posesif juga gitu loh, kayak seperti otoriter juga gitu loh. Seakan-akan dia juga akan mengatur kamu. Ini mungkin karena berlebihan ya cintanya terhadap kamu ya, seperti itu. Nah, atau bisa saja di sini orang masa lalu yang seperti itu terhadap kamu mungkin yang membuat kamu tidak nyaman dengan hubungan itu. Ya, dan akhirnya kamu bisa melepaskan dia.
itu energi kamu di sini ataupun dia di sini ya. Karena bisa vice versa juga. Oke. Dan kamu punya rasa ketakutan juga ya, orang yang bisa dikatakan ya ada Knight of Pentacles ini, mungkin orang yang akan memperjuangkan kamu, tapi di sini kamu mungkin tidak ingin terburu-buru untuk menerima dia. Di sini kamu orang yang lebih berhati-hati, karena apa? Karena mungkin kamu punya pengalaman di masa lalu kamu, di mana mungkin kamu bertemu dengan orang yang secara yang suka mengatur kamu, yang suka, apa ya, mmm mengatur-ngatur hidup kamu lah ya. Seakan-akan kamu mau ngapain aja dia harus tahu. Kamu pergi kemana dia harus tahu gitu loh. Ya hidup kamu itu dikendalikan oleh dia, makanya itu yang membuat kamu tidak nyaman. Itu yang kamu takutkan di sini. Sehingga ya kamu lebih berhati-hati dalam menerima orang baru di sini. Buat Sagi. Oke. Nah, di sini juga ada Strength dan ada Queen of Pentacles. Strength ini menggambarkan ada suatu kesabaran yang kau miliki, ada satu kekuatan yang kau miliki di sini. Dari masalah-masalah apa yang kamu hadapi, inilah hikmah dari semua itu. Inilah pelajaran yang kamu ambil. Akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang begitu kuat, orang yang sabar, orang yang bisa menaklukkan apapun. Apapun nantinya masalah yang akan datang kepada kamu sudah siap untuk menyelesaikannya, ya. Seperti itu. Oke? Buat Sagittarius. Dan Queen of Cup ini menggambarkan bahwa ya ada seseorang nantinya yang akan terkoneksi sama kamu. Kamu tidak usah khawatir. Saat kamu sudah melepaskan seseorang, artinya seseorang yang akan menjadi jodoh kamu ataupun menjadi soulmate kamu itu akan merasakan ada perasaan terhadap kamu. Artinya seseorang nanti yang akan perjuangkan kamu itu adalah orang yang sudah memiliki perasaan terhadap kamu. Artinya mungkin dia akan membahagiakan kamu di sini. Semoga itu akan terjadi. Oke. Walaupun di sini aku melihat ada dari energi kamu yang mungkin belum susah ya untuk membuka hati, atau kamu sulit untuk membuka hati kamu, tapi perlahan-perlahan dengan tidak terburu-burunya kamu, akhirnya semua mungkin akan terbuka gitu loh hati kamu, dan seseorang itu akan bisa masuk ke dalam hati kamu. Semoga ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Siapakah dia? Seseorang yang mungkin akan terkoneksi sama kamu ya. Buat Sagi, kita akan cek di sini. Siapakah dia yang akan terkoneksi sama kamu? Oke, kita ambil dari bawah. Ada C, ungkapkan cinta. Ekspresikan dan katakan kalau kamu mencintainya. Artinya di sini ada seseorang yang mungkin akan benar-benar mencintai kamu, ataupun sebaliknya kamu yang mencintai dia. Dan segeralah kamu ungkapkan cinta. Kalaupun kamu di sini seorang feminim, kamu tidak perlu untuk mengungkapkannya, cukup kamu dengan ekspresikan. Contohnya memberikan perhatian kepada dia, ya, nanyain kabar dia. Komunikasi ya sebatas teman gitu ya. Toh nanti dia juga akan menyadari bahwa kamu akan menyukai dia. Itu cara kita yang feminim ya untuk mengungkapkan cinta, melihatkan ekspresi kita kepada dia bahwa kita itu peduli sama dia. Karena mungkin kalau dia yang peka, seseorang yang sudah peduli dengan kita, artinya dia mempunyai perasaan terhadap kita. Oke. Nah, semoga di sini di C ya, seseorang itu akan menunjukkan, memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat-saat sekarang. Nah, itu juga yang dikatakan tadi ya. Artinya, ini inisial ya. Jika kamu sudah melepaskan masa lalu dan sudah memaafkan masa lalu kamu, artinya langkah kamu ke depan itu akan dimudahkan. Langkah kamu ke depan untuk mendapatkan seseorang yang mungkin pantas buat kamu itu akan sangat mudah, ya. Selagi kamu masih berusaha ya memperbaiki diri, introspeksi diri gitu kan. Ya, oke. Di sini ada N, penipuan. Seseorang yang menggunakan topeng dalam satu hubungan. Artinya di sini ya mungkin ada beberapa orang yang akan terkoneksi sama kamu, dan di situ kamu juga harus bisa melihat. Intinya jangan terburu-buru ya. Artinya kamu juga bisa mengenal dia terlebih dahulu. Seperti apa dia? Apakah dia jujur? Apakah dia tulus? Apakah dia orang yang ya bisa dikatakan banyak rahasia yang disimpannya? Ya, di situ kamu perlu ketahui ya. Oke. Apalagi di sini ada wedding, situasi yang sangat membahagiakan. Bisa saja setelah kamu melepaskan orang lama, orang di masa lalu, akhirnya ternyata itulah hikmah dari masalah yang kamu hadapi. Akhirnya setelah kamu melepaskan dia ya, ada seseorang di sini yang akan menikah dengan kamu.
Akhirnya kamu akan bertemu dengan soulmate-nya kamu, ya. Di sini juga ada persahabatan, memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Artinya saat kamu sudah memaafkan seseorang dan menjadikan dia sahabat gitu ya, ataupun dalam persahabatan kamu jaga selalu persahabatan. Artinya itu kamu akan selalu disenangi orang, banyak dicintai orang, artinya cinta itu akan semakin mendekat ke kamu. Oke, nah seperti itu. Apalagi di sini ada H, cinta sejati. Romansa seumur hidup yang akan kamu rasakan. Artinya inilah ternyata buah dari kesabaran kamu. Buah dari masalah yang kamu hadapi selama ini. Ternyata itulah tujuan kenapa kamu harus meninggalkan dia. Karena di sini kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Oke, Sagittarius. Nah, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.